Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Wayu Jayani dengan nomor NPM 21140711021 dari kelas TEP A. Di video ini saya akan membahas tentang dua alat elektronika, di mana alat ini termasuk alat atau komponen yang penting dalam dunia elektronika, yaitu dioda dan dioda Zener. Pertama, kita akan membahas tentang dioda. Apa itu dioda? Dioda adalah komponen semikonduktor yang paling sederhana yang mempunyai dua buah elektroda, yaitu anoda dan katoda. Dioda terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada dioda biasa, dioda Zener, dioda Schottky, dioda LED, dan beberapa dioda lainnya. Jenis dioda yang akan kita bahas ini adalah dioda biasa yang biasanya terbuat dari silikon dan paling sering kita jumpai di berbagai perangkat elektronik. Simbol dan bentuk dioda dapat kita lihat pada gambar ini. Bentuk fisiknya, dioda biasa ini memiliki bodi berwarna hitam dengan garis putih memutar di ujungnya yang menandakan bagian katoda atau kutub negatif dan di sisi lainnya menandakan anoda atau kutub positif. Pada gambar simbol terlihat letak katoda berada di samping garis mendatar dan anodanya di bawah gambar segitiga ini. Jadi sebelah sini adalah katoda atau kutub negatif dan sebelah sini adalah anodanya atau kutub positif. Lalu garis mendatar atau vertikal ini gunanya untuk apa? Tanda garis ini menunjukkan bahwa fungsi utama dari dioda jenis ini adalah untuk membuat semua arus listrik menjadi searah, sehingga tidak ada arus bolak-balik. Seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi utama dioda jenis ini adalah membuat semua arus listrik menjadi searah. Jadi, dioda ini memperbolehkan arus mengalir ke satu arah dan memblokir arus dari arah sebaliknya. Nah, di sini adalah anoda dan di sini adalah katodanya. Jadi, dioda akan mengalami bias maju atau forward bias pada saat kaki anoda diberi tegangan positif dari baterai dan kaki katodanya diberi tegangan negatif dari baterai. Dengan kata lain, kutub positif dari dioda dihubungkan dengan kutub positif dari baterai dan kutub negatif dari dioda dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber atau baterai. Dioda juga mengalami bias maju pada saat potensial di anoda lebih positif daripada potensial di katoda. Misal kita beri tegangan sebesar 4 volt di kaki anoda, 4 volt di kaki anoda, dan di kaki katodanya kita hubungkan dengan tegangan sebesar 3 volt. Nah, di sini dapat terlihat anoda lebih positif daripada katodanya. 4 lebih positif dari 3. Maka akan ada aliran arus dari anoda ke katoda. Arahnya seperti ini. Syarat dioda untuk bisa mengalirkan arus atau dapat bekerja pada dioda silikon ini harus terjadi perbedaan tegangan antara anoda dan katoda sebesar minimal 0,6 volt. Jadi pada dioda silikon ini harus ada selisih tegangan sebesar 0,6 volt. Misal pada kaki anoda, kita beri tegangan sebesar 5 volt. Lalu kita beri tegangan di kaki katodanya sebesar 4 volt.
Nah, dari 5 dan 4 volt ini terjadi beda tegangan sebesar 1 volt. Artinya, perbedaan tegangan dioda silikon ini terpenuhi. Berarti akan ada aliran arus dari anoda ke katoda. Lalu bagaimana untuk bias mundur atau reverse bias? Berikut penjelasannya. Bias mundur atau reverse bias ini kebalikan dari bias maju, yaitu kaki anoda diberi tegangan negatif dari baterai dan kaki katoda diberi tegangan positif dari baterai. Dioda juga mengalami bias mundur pada saat potensial di anoda lebih negatif dibanding potensial di katoda. Contohnya kita beri tegangan sebesar 3 volt di kaki anoda. 3 volt untuk kaki anoda dan 4 volt untuk kaki katodanya. Artinya anoda lebih negatif daripada katoda. 3 lebih negatif daripada 4. Maka tidak akan ada aliran arus dari anoda ke katoda. Begitu pula dari katoda ke anoda tidak akan bisa mengalirkan arus karena terblokir. Selanjutnya, fungsi dioda yaitu sebagai penyearah arus. Dioda biasanya digunakan untuk rangkaian power supply, khususnya rangkaian yang merubah arus AC menjadi arus DC dengan rangkaian rectifier. Dioda umumnya membutuhkan tegangan untuk beroperasi sekitar 0,7 volt atau biasa disebut forward voltage. 0,7 volt ini juga disebut sebagai tegangan yang turun. Jadi, jika arus yang lewat kurang dari 0,7 volt, maka dioda tidak akan bekerja. Perlu juga diperhatikan bahwa dioda memiliki power rating dan diukur atau ditandai dengan ampere. Dioda 1 ampere berarti dioda tersebut mampu menangani 1 ampere. Dioda juga memiliki nilai maksimum reverse voltage atau tegangan mundur. Jika tegangan yang akan diblok lebih besar dari rating maksimum diodanya, maka dioda tidak akan berfungsi dan arus akan bocor. Di sini ada 2 contoh rangkaian sederhana untuk menjelaskan lebih lanjut lagi cara kerja dioda sebagai penyarah. Pada gambar A, terlihat kaki anoda terhubung dengan kutub positif dari sumber atau baterai. Kondisi ini dinamakan bias maju atau forward bias. Pada gambar B, terlihat kaki anoda terhubung dengan kutub negatif dari sumber atau baterai. Kondisi seperti ini dinamakan bias mundur. Sudah jelas ya, rangkaian mana yang membuat lampu menyala? Rangkaian di gambar A yang membuat lampu menyala. Karena sebelumnya kita tahu, dioda jenis ini tidak bisa bekerja dalam kondisi bias mundur atau reverse bias. Kita contohkan lagi kondisi yang sama seperti contoh sebelumnya, hanya ada sedikit perbedaan. Kita beri besar tegangan positif pada power supply-nya sebesar 12 volt DC. Untuk tanda panah ini menunjukkan arah arus yang mengalir dari sini ke sini. Tegangan yang dialirkan dari sumber ke anoda yaitu sebesar 12 volt DC. Untuk katoda yang terhubung dengan min, di sini berarti 0, maka di sini juga 0. Antara anoda dan katoda ada perbedaan tegangan sebesar 12 volt. Misal syarat minimal beda tegangannya adalah 0,7 volt. Berarti untuk 12 volt ini sangat memenuhi syarat, maka arus dapat mengalir ke katoda menuju ke lampu dengan besar tegangan 12 volt DC. Untuk bagian lampu yang terhubung dengan min mendapat tegangan sebesar 0 volt DC. Karena lampu mendapatkan tegangan 12 volt DC dan 0 volt DC, maka lampu akan menyala. Sedangkan pada gambar sebelahnya ini, tegangan 12 volt mengalir
tetapi mengalirnya ini ke kaki katoda. Seperti yang kita ketahui, kaki katoda tidak bisa mengalirkan arus ke anoda, dengan kata lain terblokir. Jadi tidak ada arus yang mengalir ke lampu, menyebabkan lampu tidak menyala. Kira-kira begitu penjelasan cara kerja dan cara pemasangan dioda biasa. Setelah membahas tentang dioda biasa, sekarang kita akan membahas tentang jenis dioda Zener. Dioda Zener adalah sebuah dioda yang terbuat dari bahan silikon yang dioptimalkan untuk bekerja pada daerah breakdown dan juga sering disebut sebagai dioda breakdown. Dioda Zener adalah tulang punggung regulator tegangan. Bentuk fisik dioda Zener memiliki bodi berwarna merah dan tertuliskan berapa voltnya dengan garis hitam melingkar di ujungnya, di mana garis ini menandakan posisi katoda atau kutub negatif. Dan di sisi lainnya ini adalah anoda atau kutub positif. Untuk simbolnya ini sama seperti dioda biasa dengan sedikit tambahan garis seperti tangan di ujung-ujung garis mendatar ini. Seperti yang sudah kita ketahui, dioda memperbolehkan arus mengalir ke satu arah dan memblokir arus dari arah sebaliknya. Untuk dioda Zener ini agak berbeda. Dioda Zener ini memperbolehkan arus mengalir dari kedua arah dengan kondisi tertentu. Nah, di sini bisa dilihat perbedaan dari dioda biasa dan dioda Zener. Kalau dioda biasa atau penyara itu dapat bekerja pada kondisi bias maju, sedangkan pada dioda Zener ini memang dirancang khusus untuk bisa beroperasi pada kondisi bias mundur atau reverse bias, dengan catatan tegangan yang diberikan sudah mencapai atau melampaui batas tegangan breakdown daripada Zener tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, dioda Zener ini sengaja didesain untuk bisa beroperasi di bias mundur atau reverse bias. Dengan catatan, tegangan yang diberikan sudah mencapai atau melampaui batas tegangan breakdown daripada Zener tersebut. Jadi, jika tegangan input yang diberikan di bawah batas breakdown voltage, arus tidak akan mengalir. Tapi, jika tegangan input yang diberikan di atas batas breakdown voltage, maka arus akan mengalir. Itulah karakteristik dari dioda Zener. Fungsi dioda Zener ini adalah sebagai penstabil tegangan DC. Maksudnya adalah membuat output menjadi stabil, meskipun input diubah-ubah nilai tegangannya. Kalau dioda Zenernya 9 volt, maka outputnya 9 volt juga. Dengan catatan, nilai inputnya harus lebih besar dari tegangan dioda Zener. Dioda Zener memiliki nilai atau nominal breakdown voltage atau nilai di mana dioda Zener membuka blokir arus dari arah sebaliknya. Setiap dioda Zener mempunyai batas tegangan atau breakdown voltage yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada dua rangkaian sederhana dioda Zener yang terdiri dari tegangan input, resistor atau hambatan, dioda Zener, dan tegangan output positif dan negatifnya. Pada dioda Zener ini, posisi katoda harus terhubung dengan tegangan input positif yang melalui resistor ini. Jika posisinya terbalik, maka fungsinya seperti dioda biasa, bukan dioda Zener lagi. Di sini kita memiliki tegangan dioda Zener sebesar 8,2 volt. Untuk gambar di atas ini, dialiri tegangan input sebesar 6 volt. Maka output yang dihasilkan juga sebesar 6 volt. Mengapa demikian? Karena kondisi seperti ini tidak memenuhi syarat untuk dioda Zener bekerja, di mana syaratnya itu tegangan input harus lebih besar dari tegangan dioda Zener, atau V-in harus lebih besar dari V dioda Zener. Jadi, arus yang dialirkan dari input ini akan lewat langsung menuju ke output tanpa melewati dioda Zener. Sedangkan pada gambar di bawahnya, misal kita beri tegangan input sebesar 12 volt, maka tegangan outputnya yaitu 8,2 volt, sama seperti tegangan dioda Zener.
Sama juga jika kita menaikkan tegangan menjadi 50 volt, maka tegangan pada dioda akan tetap di sekitar 8,2 volt. Begitu pula outputnya. Karena memenuhi syarat dari dioda Zener, jadi arus yang mengalir dari sini menuju ke sini. Tegangan pada katoda ini sama dengan 8,2 volt, maka outputnya juga akan 8,2 volt. Inilah yang dimaksud dengan penstabil tegangan. Dapat disimpulkan jika Vin lebih besar dari V dioda Zener, maka Vout sama dengan V dioda Zener. Dan jika Vin lebih kecil dari V dioda Zener, maka Vout sama dengan Vin. Untuk rangkaian sederhana dengan tegangan kecil, dioda Zener bisa sangat bermanfaat sebagai voltage regulator. Tapi dioda Zener sangat terpengaruh dengan besar arus dan suhu, jadi penggunanya tidak terlalu efisien. Untuk lebih efisien, kita bisa menggunakan linear voltage regulator. Selain nilai tegangan, dioda Zener juga memiliki rating power atau watt. Jadi perhatikan dan sesuaikan pada saat penggunanya. Oke, jadi dapat ditarik kesimpulan untuk dioda biasa, fungsinya yaitu sebagai penyara atau rectifier. Tegangan input positif harus mengarah ke anoda atau kutub positif agar dapat mengalirkan arus. Dioda ini hanya dapat bekerja pada bias maju atau forward bias. Selanjutnya, dioda Zener. Fungsinya adalah sebagai penstabil tegangan DC. Katoda atau kutub negatif dioda Zener harus terhubung dengan tegangan input positif. Dioda Zener sengaja didesain untuk bisa beroperasi di bias mundur atau reverse bias. Dengan syarat Vin lebih besar dari V dioda Zener. Nah, di sini ada beberapa sumber rujukan yang saya ambil untuk mempelajari materi yang saya presentasikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon dikoreksi jika ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.